Perkenalkan, nama saya Francisca Yata Devina, NIM 21B10078 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sugio Pranoto Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kekakuan balok. Rumus dasar. Balok dengan dov rotasi. Dov rotasi maksudnya degree of freedom. Hubungan momen dan rotasi ada M1 sama dengan 4EI per L dikalikan θ1 ditambah dengan 2EI per L dikalikan θ2 ditambah dengan M1F. Sedangkan M2 sama dengan 2EI per L dikali θ1 ditambah 4EI per L dikali θ2 ditambah M2F. Sedangkan momen batang M1, M2 sama dengan 2EI per L dikalikan matriks 2112 dikalikan dengan θ1, θ2 ditambah dengan M1F dan M2F. Untuk θ1 dan θ2 itu yaitu sudut rotasi, sedangkan M1F atau M2F itu disebut dengan fem. Nah, lalu bentuk notasinya bisa jadi seperti ini. Metrik S sama dengan K dikali matriks S kecil ditambah dengan SF, di mana S besar yaitu vektor momen ujung, S kecil yaitu vektor rotasi ujung, S pangkat F yaitu vektor fem, dan K sama dengan matriks kekakuan. Dengan K yaitu 2EI per L dikalikan matriks 2112. Nah, ini merupakan contoh fem dengan berbagai tumbuhan, ada jepit-jepit, ada jepit roll, lalu dengan beban terpusat dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, kalau ini contoh fem dengan beban merata. Metode matriks kekakuan. Hubungan momen dan rotasi M1, matriks M1 M2 pangkat 3 sama dengan 2EI2 dibagi L3 dikalikan matriks 2112 dikalikan R1 0. Sedangkan persamaan kesetimbangan struktur yaitu KS dikali R sama dengan R besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini ada struktur sistem balok menerus dengan tumpuan sendi roll-roll dengan beban terpusat 6 kN dan 8 kN dengan jarak seperti berikut. Hitung besarnya rotasi dan momen-momen ujung yang terjadi akibat pembebanan pada suatu sistem balok menerus di atas. Gambarkan pula bidang momen lenturnya. Nah, yang pertama adalah caranya kita gambarkan dulu reaksinya dengan menentukan titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah itu kita pisahkan batangnya menjadi dua. Kita beri nomor. Yang ini adalah batang 1, dan yang sebelah kanan adalah batang 2. Setelah itu, kita bisa cari femnya. Karena ini adalah beban terpusat di tengah-tengah, maka kita menggunakan rumus fem PL per 8 yang bisa dilihat dari contoh-contoh fem tadi. Nah, dan momen di kiri dan di kanan itu adalah simetris karena beban terpusat di tengah. Kita menemukan fem untuk batang pertama yaitu plus minus 3 kN meter dan fem untuk batang kedua yaitu plus minus 4 kN meter. Setelah menemukan fem, kita masukkan ke rumus hubungan momen dan rotasi. Nah, tadi kita punya hubungan momen rotasi M1 M2 yaitu 2EI per L dikalikan matriks 2112 dikali R1 R2 ditambahkan matriks M1 1F M2 1F. Nah,
Tadi kita punya L sama dengan 4 meter pada batang pertama. L1 4 meter. Nah, maka kita masukkan saja ke dalam rumus 2/4 jadinya setengah. Lalu dikalikan dengan matriks 2112 dikali R1 R2 ditambah dengan FEM-nya yang batang pertama. Kita tadi dapat plus minus 3 kN meter. Nah, kita masukkan saja ke sini. Nah, setelah itu kita kalikan biasa dan mendapatkan momen di batang pertama seperti ini. Nah, lalu untuk batang kedua sama. Tadi kita punya L sama dengan 4 meter. Nah, yang membedakan adalah FEM yang di batang kedua. Kita tadi beroleh 4 kN meter. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke persamaan kesetimbangan. Jadi kita tambahkan matriks-matriksnya tadi sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Istilahnya kita gabungkan, lalu kita menemukan model seperti ini. Ini FEM-nya dijumlahkan saja. Lalu ini dijumlahkan biasa dan kita ketemu hasilnya matriks 1 0,50, 0,5, 2, 0,5, 0, 0,1 dikalikan R1, R2, R3 ditambahkan dengan 3, 1, min 4. Nah, lalu kita pindahkan ruas saja. Kita pindahkan ruas ke kanan sehingga ini menjadi negatif, negatif, dan positif. Untuk selanjutnya kita lakukan inverse pada persamaan sebelumnya. Jadi tadi ada persamaan 1, 0,5, 0, 0,5, 2, 0,5, 0, 0,51 kita inversekan. Nah, jadi inverse biasa seperti pada materi sebelumnya, kita menentukan determinan dulu, kita menentukan kofaktor, lalu menentukan transpose, setelah itu kita baru mendapatkan inverse. Nah, ini untuk hasil inverse-nya menjadi seperti ini, sehingga dapat kita masukkan ke dalam R1, R2, R3 sama dengan matriks inverse ini tadi. Dikali dengan FEM-nya. FEM yang sudah disetimbangkan. Lalu beroleh hasil, kita kalikan biasa, kalikan matriks biasa sehingga memperoleh hasil seperti ini. Nah, sudah ketemu. Maka R1, R2, R3 hasilnya 1/EI dikalikan matriks min 2,5, min 1, dan 4,5. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mencari momen. Tadi kan kita sudah ketemu rotasi nih. Rotasi di 1, 2, 3 itu berapa? Kita sudah ketemu nilainya. Setelah itu kita cari momennya. Momen pada batang 1, nah 1 atau 2 di sini tuh menunjukkan batang keberapa. Ini kita cari momen 1, momen 2 pada batang pertama. Rumusnya yaitu balik lagi ke awal tadi, tapi kita sudah mengubah semua angka yang ada di sini. R-nya sudah kita ganti. Ini adalah R1 dan R2 dan ini adalah FEM. Nah, lalu setelah itu kita masukkan saja dan ini M1 hasilnya harus 0. Untuk momen di ujung sebelah kiri harus 0. Lalu untuk batang kedua, momen di ujung sebelah kanan harus ketemu 0. Yang ini tadi berarti pakai R2 dan R3. Tuh. Lalu ini adalah nilai FEM-nya. Sudah ketemu untuk momennya di batang 1 dan momen di batang 2. Nah, setelah itu kita mencari momen lentur. Bagaimana caranya mencari momen lentur? Kita bisa mencari reaksi pada setiap tumpuan. Reaksinya dengan menggunakan sigma momen A sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0, sigma momen C sama dengan 0, sehingga kita beroleh nilai seperti ini. Ini nilainya. Setelah kita ketemu nilai RA, RB, RC, untuk reaksi vertikalnya kita bisa
menggambar diagram momen lenturnya dengan nilai-nilai yang sudah dihitung seperti ini. Nah, eh, kalau lupa bagaimana cara menentukan diagram momen lenturnya, kita bisa gambar dulu SFD-nya. Jadi kira-kira seperti ini. SFD itu share diagram ya. Itu kira-kira karena dia beban terpusat, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini nanti kita cari luasannya dulu. Jadi L1, L2, luasan ketiga, luasan keempat. Setelah itu kita tambahkan dengan momen dan akhirnya kita akan beroleh titik-titik seperti ini dan membentuk diagram momen lentur seperti ini. Jangan lupa untuk yang di bawah adalah momen positif dan yang di atas adalah momen negatif. Oke. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai metode kekakuan balok. Semoga membantu pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.